Ada istilah Ustaz, ini istilahnya terkenal Ustaz, masyhur Ustaz. Lebih baik minta maaf daripada minta izin Ustaz. Apa saran Ustadz? Ini enggak minta doa Ustaz, saran aja. Untuk kami para laki-laki yang ingin poligami Ustaz, apakah lebih baik menempuh jalan lebih baik minta maaf atau izin dulu Ustaz? Silakan Ustaz. Yang perlu diperbaiki dulu, rasa takut antum ini. Rasa takut itu hanya kepada Allah. Cuma 3 orang yang bilang. Takutnya hanya kepada Allah. Allah menghalalkan poligami. Antum mau jalankan perintah Allah silahkan. Yang penting penuhi syaratnya kan gitu. Antum harus mampu. Mampu dalam keadilan. Terutama dalam masalah nafkah. Kalau nafkah tidak ada negosiasi. Gak bisa negosiasi. Ya, kecuali sang istri memang melepaskan haknya. Antum berikan istri pertama 1 juta, istri kedua 1 juta, 3 1 juta, yang keempat juga 1 juta, sama. Yang ini pengeluaran ke salon 200 ribu, ini nggak ke salon 3-nya tetap 200 ribu semua punya saldo. Nggak boleh. Gitu kan? Kalau nafkah misalnya, kecuali sang istri kebetulan orang kaya dia mengatakan gini, udah untuk saya nafkah saya nggak usah dikasih. Nah dia yang tanazul itu nggak masalah. Kalau nafkah nggak ada negosiasi. Kalau mabit, nginap, maka itu masih bisa negosiasi. Idealnya 1 istri 1 malam gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, mungkin yang satu lebih banyak anaknya, mungkin lebih lama berumah tangga, dia bilang saya minta 2 malam 1 pekan misalnya. Kemudian dinegosiasikan mereka semua setuju, nggak ada masalah. Ini masih bisa negosiasi. Tapi 2 ini adalah hak mutlak gitu kan. Udah antum fahami itu, pelajari ilmunya, antum mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan itu. Saya pribadi melihat sebenarnya poligami yang sehat itu justru bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah berhasil di perusahaan yang pertama, saya bahasakan gitu, rumah tangganya kayak perusahaan ya. Antum sudah bisa memanage yang benar ya, dari sisi akuntansinya, pengeluaran uang, pemasukan uang ya. Antum sudah bisa memanage dengan rapi, kebersihannya, segala macam lah peraturan dalam rumah itu sudah rapi. Nah antum pindah buka cabang yang lain, nah gitu. Itu baru bisa sehat. Jadi jangan cuma andalkan sudah punya perusahaan 1, andalannya cuma dapat karangan bunga, dengan buka perusahaan kedua, habis itu pusing. Ya. Pernah ada orang di Timur Tengah, dia menikah, tapi setelah awalnya menikah rame, oh dia poligami, dia bangga dengan poligaminya. Setelah berjalan waktu, dia kelihatan berkerut, ya, lebih tua dari sebelumnya. Ditanya sama tetangganya, kenapa? Dia bilang saya dari neraka ke neraka. Di sini ribut, di sana ribut. Tapi kewajiban saya apa boleh buat? Nah, ini dia nggak paham. Orang membuka perusahaan baru untuk menambah income bukan? Income untuk bawa kebahagiaan bukan? Nah itu poligami. Jangan buat poligami yang mendatangkan masalah buat antum, jangan. Menambah kebahagiaan, menambah keturunan muslim, itu benar. Jadi memang tahapannya adalah berdoa dulu kepada Allah SWT agar dimudahkan itu. Setelah itu antum harus betul-betul memberikan hak yang mutlak kepada yang pertama. Nanti Allah akan bukakan pintu yang kedua. Setelah itu juga dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baru bisa. Gitu kan? Siapa yang menikah diam-diam, ya, kemudian nantilah kalau ketahuan tinggal minta maaf. Ini cuma 2 keadaan. Yang pertama, dia bertahan dengan keduanya tapi terhina di sini. Umumnya begitu. Nanti akan keluar tutur kata yang tidak enak dari istri pertama, caci maki segala macam. Dan antum laki-laki. Laki-laki itu punya sifat dasar, kecuali yang Allahu alam ya, setengah laki-laki mungkin. Tapi kalau laki-laki itu nggak bisa nerima. Kamu penjahat, kamu begini. Waduh, ini bisa emosi juga. Kan? Malah kita bisa balas dia. Ini jadi nggak enak. Jangan lahirkan peluang itu pada istri. Karena kalau dia pecahin 1 piring, antum bisa pecahin 1 rak. Kan gitu. Dia bisa kata-katain antum 1 kata, antum bisa kata-katain dia banyak. Dia tonjok antum bisa memukul yang lebih keras daripada dia, kan gitu. Jadi keadaannya. Atau keadaan yang kedua, dia milih salah satunya. Cerai. Ceraikan istri pertama, sudah lama bersama-sama. Ceraikan istri kedua, sayang juga baru nikah. Kan gitu. Nah ini terjadi. Tapi kalau dari awal antum bangun pondasinya berdoa sama Allah, berikan hak yang benar ya. Dan antum jalan dengan sehat. Tidak usah disembunyikan, bicara baik-baik. Banyak kok ikhwan datang kepada saya mengatakan itu. Akhirnya Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan terpenuhi. Akhirnya dia melangkah menikah. Setelah dia menikah alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena sebenarnya istri setelah poligami pun terjadi, dia hanya mau lihat antum ini berubah atau tidak. Di saat antum tidak berubah, antum justru tambah sayang dengan istri yang pertama, antum tetap lebih perhatian, antum tetap adil dengan dia, itu akan hilang kok semua itu, rasa khawatir.
Karena kekhawatiran dia ini antum buka rumah baru, menikah lalu antum berubah sama dia. Itu yang dikhawatirkan. Ya, sebagai penutup ini karena pernah ada seorang akhwat dia datang minta saran. Saya tanya, kenapa? Dia bilang suami saya mau menikah. Saya tanya, kenapa? Ibu terus ada masalah apa? Kebetulan waktu itu sama ikhwah, dia datang karena dia minta waktu. Kami rame-rame waktu itu di kantor. Dan saya biasanya memang tidak temuin sendirian. Tapi karena rame-rame dan dia minta, ibu nangis-nangis dan dia minta, dia mau poligami. Minta solusinya seperti apa. Saya tanya, kenapa ibu tidak mau tolak poligami? Oh karena saya takut suami saya tinggalin saya. Ada yang lain gak syubhatnya bu? Saya takut dia berubah. Ada lagi nggak? Saya takut nanti dia tidak adil dan dia sembunyi-sembunyi kasih harta di sana, diam-diam. Maka saya tanya, ada lagi? Dia bilang nggak ada. Oke, saya tanya, kalau seandainya suami ibu tidak berubah, cintanya sama ibu. Kemudian juga dia tidak curang dari sisi harta. Dia tidak meninggalkan ibu. Gimana? Oh kalau gitu nggak apa-apa Ustaz. Berarti kan permasalahan kekhawatiran. Dan ini kekhawatiran semua wanita. Kalau antum bisa menenangkan di situ nggak ada masalah. Dan juga dalam poligami sebagai penutup jangan tergesa-gesa. Kita kan baru nikah 2 hari sudah bicara poligami. Istri antum akan berpikir baru 2 hari. Udah bicara. Baru 1 minggu udah bicara. Nanti sabar. Ada beberapa orang anak dan antum sudah memang atur programnya baru antum melangkah. Kan gitu. Allahu a'lam.